Bisa dikatakan proxy ini juga bisa mempercepat koneksi internet kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Tani Cyber. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau sharing sedikit tentang proxy server, khususnya nanti bagaimana konfigurasi proxy server di Nekrotik. Nah, apa itu sebenarnya proxy server? Mungkin bagi teman-teman yang belum memahami atau mengerti tentang, atau bahkan baru dengar tentang proxy server, ini adalah video yang direkomendasikan untuk ditonton sampai dengan akhir. Oke, kita akan bahas sedikit tentang proxy server, bahwa proxy server itu adalah sebuah layanan server nanti yang memiliki beberapa manfaat ya. Beberapa manfaat itu antara lain nanti sebagai connection sharing. Connection sharing itu maksudnya nanti dia bisa berbagi koneksi, misalkan dijadikan sebagai gateway, dan juga bisa menghubungkan antara jaringan lokal dengan jaringan internet. Yang berikutnya, fungsi lain dari proxy server adalah sebagai filtering request. Jadi kalau kita memiliki proxy server, kita bisa memfilter request atau permintaan dari klien. Misalkan klien meminta request web begitu ya, nanti tidak langsung akan meminta kepada internet, tetapi nanti kalau skemanya seperti ini, dari klien itu nanti akan difilter dulu oleh proxy apakah permintaan dari user itu diizinkan atau tidak, karena di proxy ini juga bisa sebagai block atau di allow ya. Jadi kalau misalkan permintaannya diperbolehkan, maka akan diteruskan ke internet ya. Kemudian kalau misalkan tidak diperbolehkan, maka akan ditolak. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan ada serangan atau ada permintaan dari luar internet, dari jaringan internet dari luar ke jaringan lokal kita, maka akan difilter oleh proxy di sini. Itu salah satu fungsi dari filtering request dari proxy server. Yang berikutnya sebagai cache ya, sebagai caching ya. Sebagai cache atau media penyimpanan sementara, ini sangat penting cache ini, karena cache ini nanti bisa banyak sekali fungsinya ya. Cara kerjanya misalkan seperti ini, misalkan ada permintaan dari user, maka user ini sebenarnya kalau misalkan mau mengakses facebook.com katakanlah begitu ya, maka facebook.com yang diminta oleh user ini tidak akan langsung terkoneksi atau disampaikan ke internet, tetapi nanti akan melalui proxy server dulu. Jadi requestnya itu nanti akan masuk ke proxy server dulu, kemudian proxy server ini nanti akan meminta ke jaringan internet atau ke servernya langsung melalui jaringan internet. Nanti setelah ada tanggapan, ada respon dari server itu, nanti tidak akan langsung diberikan ke user, melainkan akan disimpan terlebih dahulu di cache proxy servernya ini ya, sehingga nanti semua request itu melalui proxy server. Selanjutnya, yang sudah didapatkan dari internet itu nanti akan disampaikan kepada usernya, sehingga nanti user itu mendapatkan request akses webnya, proxy juga menyimpan request akses webnya, sehingga suatu saat yang berbeda, misalkan ada klien yang lain meminta web yang sama, dia akan meminta dulu ke proxy server, dan proxy server ini nanti akan mengecek apakah di dalam case-nya itu sudah ada yang diminta atau tidak. Kalau misalkan ada, maka dia akan langsung diberikan kepada klien. Artinya di sini beberapa konten tidak perlu meminta ke internet langsung ya. Begitu juga untuk klien yang lain, misalkan dia akan meminta request yang sama di lain waktu yang berbeda, nanti dia akan meminta terlebih dahulu ke proxy server. Proxy server nanti kalau akan mengecek apakah yang diminta itu sudah ada di case-nya. Kalau sudah ada di case-nya, maka akan langsung diberikan kepada klien. Tapi jika tidak ada, maka dia akan meminta lagi kepada server melalui jaringan internet dan akan menyimpannya kembali di proxy server sebagai data case-nya. Nah, dengan demikian, kalau misalkan di sini case-nya semakin besar, maka permintaan klien akan semakin cepat karena tidak harus melalui ke internet langsung. Itu keuntungannya. Tetapi kelemahannya mungkin ya nanti ya, kalau misalkan requestnya ini baru ya dan tidak ada di proxy server, maka proses akan agak sedikit lambat. Karena apa? Karena di sini akan meminta dulu ke proxy server, dan proxy server tidak ada karena dia harus mengecek dan harus butuh waktu ya
maka dia akan meminta ke internet dan akan menyimpannya. Jadi untuk permintaan atau request konten-konten yang baru, dia nanti agak sedikit lambat daripada langsung request ke internet. Tetapi keuntungannya tadi adalah ketika sudah disimpan di sini, maka request selanjutnya untuk klien atau mau request lagi itu lebih cepat karena sudah disimpan di cache-nya. Dan tidak hanya itu, untuk manfaatnya di sini juga bisa digunakan sebagai, selain MAC filtering, juga sebagai bandwidth limiter, sebagai access limit dan sebagainya. Itu adalah sekilas fungsi tentang proxy server. Nah, untuk konfigurasinya nanti ada beberapa model konfigurasi seperti yang terlihat di sini. Ada internal server, yaitu server yang sudah menjadi include jadi satu dengan gateway di sini. Kemudian yang external server seperti ini. External server itu artinya gateway itu nanti di dalam gateway itu tidak ada proxy-nya, tetapi nanti proxy-nya itu ada di PC atau server di luar, sehingga nanti ketika ada request dari klien di sini ya ke internet misalkan, yang semestinya dari router ke sini langsung, maka ketika ada request nanti kalau misalkan ini menggunakan proxy server, nanti akan didirect ya, akan diarahkan atau dibelokkan dulu request tersebut ke dalam proxy server, dicek. Kemudian proxy server nanti baru akan mengembalikan ke sini, atau proxy server akan melanjutkan ke internet, seperti itu. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah Makrotik Routerbot yang sudah include, yang sudah ada web proxy-nya di dalamnya. Kita tinggal mengaktifkan saja, seperti halnya yang seperti ini, internal server ya. Jadi di sini nanti proxy ada di dalam Makrotik ya, karena Makrotik itu powerful, sudah ada berfungsi sebagai gateway, filter, firewall, kemudian proxy server juga. Oke, langsung saja biar tidak lama. Untuk konfigurasinya seperti apa? Kita akan mengkonfigurasi pada Makrotiknya. Sederhana saja, di sini ada fitur web proxy ya. Ada fitur web proxy. Kemudian di sini secara default nanti tampilannya seperti ini ya, di web proxy setting. Nah, kita tinggal enable saja di sini ya untuk konfigurasinya. Kemudian di sini ada case administrator. Ini adalah kontak admin ketika nanti terjadi hal-hal konten yang ditolak atau diblok atau di denied dan sebagainya, maka nanti kontak admin inilah yang akan muncul nanti. Katakanlah misalkan saya taruh di sini tanicyber20@gmail.com. Kemudian di sini untuk maksimum case-nya ya, itu kita bisa tuliskan berapa case atau media penyimpanan konten-kontennya itu yang akan kita sediakan. Kalau misalkan unlimited berarti case-nya tidak dibatasi ya. Termasuk juga maksimum case objeknya di sini dibiarkan saja. Kemudian yang penting di sini adalah case on disk. Jadi nanti case yang unlimited ini nanti akan disimpan di disknya. Oke, untuk yang lain-lain ini nanti maksimum client connection jadi 500 client, maksimum server connection 600 dan seterusnya, ini dibiarkan saja. Dah seperti itu. Kalau sudah tinggal di apply saja atau di OK saja. Sebenarnya dengan demikian proxy server itu sudah bisa digunakan, tetapi dalam hal ini proxy server kita masih konfigurasinya secara manual. Nah, supaya otomatis dibelokkan, ada satu lagi konfigurasi ya setelah ini di apply tadi, yaitu di firewallnya, di NAT ya di sini ya. Di NAT itu nanti kita akan memaksa request klien di sini, memaksa supaya melewati web proxy dulu. Memaksa supaya melewati web proxy dulu. Kita tambahkan filternya. Di tab general kita pilih destination address. Jadi jika ada request dengan protokol TCP/IP dengan portnya 80 atau port HTTP ya, maka actionnya nanti di sini kita arahkan ke redirect, kita arahkan ke port 8080 seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, ini sebenarnya kalau kita coba kita browsing ya, misalkan saya mau buka santana.com misalkan, maka sebenarnya ini sudah melewati web proxy ya. Kalau kita lihat di sini di connection, nah kita lihat di sini di web connection ini sudah ada data case-nya yang sudah diakses oleh klien ya.
Jadi ketika klien misalkan ngetik misalkan perhatikan di sini kan nambah terus ya. Misalkan saya ketik misalkan javapost.com misalkan, maka di sini nanti otomatis akan bertambah case-nya. Nah, nih lihat. Nah, ini case-nya kan sudah bertambah di sini ya. Ini adalah alamat-alamat atau case konten-konten yang diambil dari Java Post. Saya klik lagi misalkan salah satu linknya konten sini, ya maka dia akan terus bertambah seperti itu. Semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, sehingga bisa dikatakan proxy ini juga bisa mempercepat koneksi internet kita. Karena request dari klien itu tidak selalu ke internet langsung, tetapi akan dicek terlebih dahulu di case-nya, sehingga kalau case-nya ada langsung diberikan. Itulah yang dimaksud dengan mempercepat koneksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing tentang web proxy pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.